Bab 1451 dihapuskan. Pria itu luar biasa. Kedua pemimpin persekutuan benar-benar datang mencarinya. Siapa dia? Para pemain yang berada di kejauhan terkejut melihat kedua pria itu. Soliter 9, yang berdiri di belakang Si Feng, kehilangan kata-kata. Baik Thundering Sky dan Sky Slicer adalah eksistensi tingkat atas di Cold Twin City. Biasanya, mereka sangat sulit untuk bertemu, namun keduanya berkumpul di sini karena Si Feng. Betul, apa urusanmu denganku? Si Feng dengan tenang menjawab pertanyaan pemimpin persekutuan. 10.000 pemain mungkin mengejutkan bagi pemain biasa, tetapi bahkan tidak ada sejuta pemain yang bisa mengejutkan Si Feng. Selain itu, mereka masih di dalam kota NPC. Baik, aku tidak pernah berpikir kamu akan punya nyali untuk mengakuinya. Wajah langit yang gemuruh berkedut karena marah ketika dia menatap ketenangan Si Feng yang tenang. Aku Thundering Sky, pemimpin persekutuan keluarga tanpa tanding. Karena kamu mengaku membunuh ahli guild aku, itu membuat semuanya menjadi sederhana. Serahkan setiap barang dan peralatan yang kamu miliki dan biarkan aku membunuh kamu satu kali, maka kami akan mempertimbangkan masalah ini diselesaikan. Kalau tidak, menanggung konsekuensi dengan risiko kamu sendiri. Petik 2. Pemimpin persekutuan, bukankah kamu membiarkan bocah ini terlalu ringan? Permintaan ketua persekutuan membingungkan para eselon atasnya. Mereka berasumsi bahwa Thundering Sky tidak akan beristirahat sampai dia memaksa pendatang baru ini untuk menghapus akunnya. Dia baru saja menawarkan untuk membebaskan Si Feng dengan hukuman ringan. Cukup, aku punya alasan sendiri. Petir Sky membuat tatapan tajam bawahannya, segera membungkam mereka. Apa eselon atas guild ini tidak tahu adalah bahwa Thundering Sky jauh lebih tertarik pada senjata dan peralatan Si Feng daripada dia dalam membalas Featherwind. Setelah menonton video pertempuran pendekar pedang, ia menyadari bahwa atribut dasar pria itu sangat tinggi. Bahkan Thundering Sky tidak percaya diri membunuh Featherwind dalam satu pukulan. Lagi pula, senjata dan peralatan Featherwind sangat bagus. HP elementalis itu juga lebih dari 30.000. Pertarungan PvT berbeda dari yang dengan monster. Kerusakan pemain akan menurun ketika mereka menabrak pemain lain. Membunuh pemain ahli dari level yang sama sangat sulit. Namun, Si Feng telah melakukannya. Selain itu, dia telah melempar level 44 dan 45 Shield Warriors dengan serangan normalnya. Kekuatannya pasti bisa menyaingi Tuan Agung dari tingkat yang sama. Dengan atribut yang kuat seperti itu, Si Feng harus memiliki lebih dari satu senjata tingkat atas atau peralatan. Dia bahkan mungkin memiliki sesuatu yang bisa digunakan oleh Thundering Sky. Namun, jika mereka membunuh orang ini ketika debuff Soul Lock aktif, Si Feng hanya akan menjatuhkan beberapa peralatan. Jika dia menyimpan barang-barangnya di bank, mereka akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkannya. Hahaha, teman, abaikan tuntutan bodoh pria ini. Jika kamu bergabung dengan Centurion Dynasty, aku jamin bahwa tidak akan ada bahaya yang akan menimpa kamu di wilayah kota angin dingin. Kata Sky Slicer saat ia mengirim pandangan menghina ke arah Thundering Sky sebelum kembali ke Si Feng. Selain itu, aku ingin menawarkan kamu posisi sebagai wakil komandan pasukan utama kami. Gila, ini adalah kegilaan. Aku tidak salah dengar kan? Sky Slicer sebenarnya menawarkan begitu banyak kepada ahli yang tidak dikenal. Mereka bahkan tidak pernah bermurah hati pada Lifeless Stone. Petik 2. Suara Sky Slicer terdengar cukup keras, sehingga orang-orang yang menyaksikannya mendengar setiap kata. Tawaran itu membingungkan mereka. Kekuatan utama persekutuan adalah inti kekuatan persekutuan. Kekuatan utama umumnya hanya menjawab ketua pemimpin, bahkan wakil pemimpin persekutuan tidak memiliki wewenang untuk memobilisasi kekuatan utama. Oleh karena itu, komandan pasukan utama bahkan lebih penting daripada wakil pemimpin persekutuan. Meskipun wakil komandan tidak penting, itu masih merupakan peran penting. Sky Slicer telah menawarkan Si Feng posisi penting seperti itu langsung. Alat pengiris, apakah kamu berniat untuk membuat musuh dari keluarga tanpa tandingan? Sky gemuruh berteriak, marah. Meskipun dia mengharapkan Sky Slicer untuk menentangnya, dia tidak berharap pria itu akan begitu berani tentang hal itu. Apakah persekutuan kita pernah ramah? Sky Slicer mencibir. Dua persekutuan mereka telah berperang yang tak terhitung jumlahnya melawan satu sama lain, dan tidak ada yang takut saingan mereka. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk menekan momentum saingannya dan merekrut ahli yang kuat. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Baik, aku akan mengurus dinasti Centurionmu juga. Ekspresi langit yang gemuruh menjadi gelap. Segera, dia memerintahkan, semuanya, serang. Iya nih, mari kita lihat siapa yang takut pada siapa. Sky Slicer juga memerintahkan anggota guildnya untuk bertarung. Untuk sementara waktu, anggota keluarga tanpa tanding dan dinasti Centurion saling membantai di dalam kota. Karena begitu banyak pemain yang terlibat, patroli NPC tidak dapat memadamkan insiden dengan cepat. Mereka hanya bisa membersihkan para pemain yang bertarung, sedikit demi sedikit. Kedua anggota guild bertarung dengan semua yang mereka miliki, sepenuhnya berniat memusnahkan musuh mereka. Sekarang para pemain mencapai level yang lebih tinggi, hanya masalah waktu sebelum mereka bisa menyerang Snow Reef. Untuk bersaing dengan persekutuan di kota-kota NPC lain, mereka pertama-tama harus berurusan dengan masalah Cold Twin City. Kalau tidak, mereka harus menghadapi musuh di kedua front. Seluruh jalan telah berubah menjadi medan perang. Mantra dan panah menghabisi langit, dan ledakan dan jeritan memenuhi udara. Sayangnya,
Karena Centurion dinasti membawa lebih sedikit anggota, keluarga Matchless dengan cepat menekan pemainnya. Akibatnya, mantan anggota guild terpaksa mundur. Tentu saja, Matchless Family tidak bisa menghilangkan anggota saingan mereka ketika bala bantuan dinasti Centurion mulai berdatangan. Yang bisa dilakukan oleh keluarga yang tidak ada tandingannya adalah mendorong guild lain kembali. Tak lama setelah pertempuran dimulai, senjata dan peralatan para pemain yang mati berserakan di jalan. Bahkan para ahli dipaksa untuk menggunakan keterampilan menyelamatkan nyawa mereka. Para pemain yang lebih lemah meninggal sebelum mereka bahkan bisa bereaksi ketika banyak serangan terjadi. Para penonton terpana. Pertarungan ini membantu mereka menyadari betapa lemahnya seseorang dibandingkan dengan persekutuan. Bahkan tim petualang terkenal tidak ada artinya. Sangat cepat, Sky Slicer terpaksa terpojok. Sementara itu, anggota Matchless Family mengepung Auction House. HMPH, apakah kamu pikir kami tidak dapat menyentuh kamu hanya karena Centurion dinasti ingin mengulurkan tangan membantu? Langit gemuruh mencibir pada Si Feng, yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Aku jamin kamu tidak ada yang bisa melindungi kamu di wilayah kota angin dingin. Jika kamu menyerahkan semua senjata dan perlengkapanmu sekarang, aku masih bisa melepaskanmu. Jika kamu mencoba membalas, aku akan melenyapkan kamu, Solitary Nine, dan kelompoknya bersembunyi di belakang kamu. Petik 2. Kerumunan yang menyaksikan itu tersentak ketika mereka mendengar ancaman Thundering Sky. Mereka semua tahu bahwa Thundering Sky adalah orang yang tepat, tetapi mereka tidak berharap dia cukup kejam untuk menargetkan kelompok Solitary Nine juga. Namun, begitu Thundering Sky selesai berbicara, Si Feng, yang telah mempertahankan postur santai, menghunuskan Killing Ray. Dia kemudian dengan santai berjalan menuju Thundering Sky, yang berdiri 50 meter darinya, seolah-olah dia hanya berjalan-jalan di halaman belakang rumahnya sendiri. Apa, dia benar-benar berani menentang Thundering Sky? Apakah dia gila? Bahkan anggota keluarga yang tiada taraf pun terpana. Mengesampingkan kehebatan individu Thundering Sky, pria itu dikelilingi oleh ratusan ahli. Bawahan ini kemungkinan akan membunuh pendekar pedang sebelum dia mendekati pemimpin persekutuan mereka. Kamu yang meminta ini? Langit gemuruh mengerutkan kening. Dia tidak mengira pendatang baru ini akan sangat bodoh. Dia memberi isyarat dengan tangan dan memerintahkan, bunuh dia. Seketika Si Feng berada dalam jangkauan pemain jarak jauh, lebih dari 100 mantra dan panah terbang ke arahnya. Membentuk dinding ketat yang tidak meninggalkan ruang bagi Si Feng untuk menghindar. Namun, Si Feng mengangkat pedang suci dan mengayunkannya ke depan. Ujung petir. Tiba-tiba, lengkungan petir biru yang tak terhitung jumlahnya melesat menuju mantra dan panah yang masuk. Dalam sekejap mata, kilat menghancurkan segalanya dalam kerucut 50 yard. Aku hanya satu orang. Namun, kamu tidak bisa hanya membunuh aku karena kamu mau, kata Si Feng dengan tenang saat ia menyaksikan Thundering Sky dan banyak bawahannya berubah menjadi partikel cahaya putih. Bab 1452 Perbedaan luar biasa. Diam. Sepertinya waktu telah berhenti. Para pemain yang bertarung dari kedua guild membeku ketika mereka menatap partikel cahaya yang dulunya adalah Thundering Sky dan bawahannya. Tiba-tiba, ruang besar dan kosong telah terbuka di jalan yang ramai. Bahkan sekarang, aliran listrik yang samar berkedip di sekitar tempat terbuka. Dalam satu gerakan, Si Feng telah membunuh ratusan pemain family yang tidak ada tandingannya. Thundering Sky, yang berada di peringkat 10 pemain top Cold Wind City, telah meninggal di depan mata mereka. Dia bahkan tidak melakukan perlawanan sedikitpun sebelum dia meninggal. Sulit untuk percaya bahwa pendekar pedang yang tampak biasa dengan pedang panjang biru telah bertanggung jawab untuk ini. Ketika Solitaire 9 dan yang lainnya, yang berdiri di belakang Si Feng, melihat ini, mereka tidak bisa menahan napas, sudut bibir mereka bergerak sedikit. Mereka sudah tahu bahwa Si Feng sangat kuat, tetapi sekarang tampaknya Si Feng tidak menganggap perlawanannya dengan Featherwind dengan serius. Hanya siapa pria ini? Sudut-sudut mata Sky Slicer berkedut saat dia menatap tanah kosong yang agak jauh. Dia tidak akan begitu terkejut jika Si Feng menjadi pemain kelas sihir. Namun, ini adalah pertama kalinya ia melihat pendekar pedang di domain dewa memiliki keterampilan yang sangat kuat. Selain itu, keterampilan ini memiliki waktu penyaluran yang begitu singkat, sehingga tidak memberikan waktu bagi target keterampilan untuk bereaksi. Bagaimana ini mungkin? Pemimpin persekutuan meninggal, anggota keluarga yang tiada taraf berada dalam posisi rugi. Segalanya terjadi terlalu cepat. Dia membunuh pemimpin persekutuan kita. Kami tidak bisa membiarkannya pergi. Skill itu pasti memiliki cooldown yang panjang. Dia tidak bisa menggunakannya lagi dalam waktu dekat. Bunuh dia. Tiba-tiba, anggota keluarga tanpa tanding mengalihkan perhatian mereka dari dinasti Centurion saat mereka menuduh Si Feng. Pemimpin geng secara langsung terhubung dengan reputasi geng. Fakta bahwa pria ini telah membunuh pemimpin persekutuan mereka secara langsung mempermalukan mereka semua. Jika mereka tidak membunuh Si Feng sekarang, reputasi keluarga tanpa tanding akan menderita. Ini akan sangat berdampak pada perkembangan guild mereka. Sial, para pemain family yang tiada taraf telah kehilangan akal sehatnya. Ketegangan mencengkeram Solitaire 9 ketika dia menyaksikan para pemain mengeroyok ke arahnya. Namun, sebelum anggota keluarga tanpa tanding mencapai kelompok mereka, Si Feng mengarahkan Killing Ray ke kerumunan yang mendekat. Napas naga. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih melesat maju. Cahaya putih menguap pemain manapun yang disentuhnya. Dalam sekejap mata, beberapa ratus pemain lagi tewas.
Setelah menggunakan Dragon Breath, Si Feng menindaklanjuti dengan Dragon's Authority, menimbulkan debuff takut pada semua musuh dalam radius 50 yard. Mengurangi kecepatan gerakan dan kecepatan serangan sebesar 40% selama 1 menit. Semua orang dalam jajaran keterampilan merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke rawa berlumpur. Setelah itu, Si Feng mengaktifkan blade pertahanan, meningkatkan jangkauan serangannya. Dia kemudian melangkah maju dan menghilang. Di mana dia? Ketika kerumunan pulih dari keterkejutan dan ketakutan, napas naga Si Feng telah ditimbulkan, pria itu telah menghilang. Mereka tidak dapat membantu kebingungan mereka yang berkembang. Namun, sebelum ada yang menyadarinya, Si Feng telah muncul kembali di antara anggota keluarga tanpa tanding. Dia dengan ringan mengayunkan kedua pedangnya ke musuh di dekatnya. Ledakan. Tornado terbentuk di sekitar Si Feng. Setelah itu, semua pemain dalam jarak 15 yard dari Si Feng pingsan, menatap bar HP kosong mereka dengan linglung. Bahkan MTS dengan HP tinggi tidak lolos dari kemarahan Si Feng. Setelah itu, Si Feng maju sekali lagi. Namun, kali ini, dia tidak melakukan Void Steps. Sebagai gantinya, dia meninggalkan banyak bayangan di belakangnya saat dia bergerak maju. Pada saat yang sama, dia mengacungkan pedangnya tanpa peduli di dunia, membantai setiap pemain yang datang dalam jarak 15 yard. Tidak ada pemain dalam jangkauannya yang lolos dari pelukan kematian. Bahkan, mereka bahkan tidak bisa memblokir atau menghindari serangan pendekar pedang itu. Satu demi satu, anggota keluarga tanpa tanding berubah menjadi partikel cahaya. Si Feng tampak seperti dewa kematian saat ia merenggut nyawa para pemain ini. Tidak ada yang bisa memperlambatnya. Meskipun para pemain perserikatan mencoba menghentikan Si Feng, upaya mereka tidak lebih dari lelucon. Mereka bahkan tidak bisa mengimbangi gerakan Si Feng dengan mata mereka, apalagi mendaratkan serangan. Mereka hanya bisa menyaksikan partikel cahaya melayang di udara. Dia tidak bisa menjadi pemain. Dia pasti seorang iblis yang menyamar. Dia monster di kulit manusia. Kita harus lari. Petik 2. Setelah beberapa saat, Si Feng telah membunuh beberapa ratus pemain lainnya. Panik membanjiri anggota keluarga tanpa tanding saat mereka menyaksikan Si Feng menuai kehidupan sekutu mereka. Pada titik ini, mereka lupa membalas dendam pemimpin guild mereka dan mengembalikan reputasi guild mereka. Mereka hanya bisa berpikir untuk menjauh dari Si Feng sejauh mungkin. Mereka belum pernah melihat pemain yang mengerikan sebelumnya. Dibandingkan dengan Si Feng, monster bos terkuat yang pernah mereka hadapi tampak lucu. Bagaimanapun, mereka memiliki harapan untuk merusak bos. Namun, melawan Si Feng, mereka bahkan tidak bisa menolak. Bagaimana ini seharusnya menjadi pertarungan PvP? Ini hanya pembantaian sepihak. Seperti tikus yang ketakutan, ribuan anggota keluarga tanpa tanding berserakan dan melarikan diri ke segala arah. Para pemain yang menonton dari jarak yang aman terpana. Sebelum hari ini, mereka telah melihat ribuan pemain mengejar satu orang. Mereka belum pernah menyaksikan satu pemain mengejar 10.000 tentara. Adegan ini telah menghancurkan semua yang mereka pikir tahu tentang domain dewa. Bukankah dia agak terlalu kuat? Siapa dia? Soliter 9 sangat terkejut. Seorang individu yang memiliki kekuatan untuk menekan seluruh guild hanya pernah terjadi dalam mimpinya, namun ia menyaksikan mimpi itu menjadi kenyataan. Apa yang Soliter 9 tidak ketahui adalah bahwa, sementara para pemain Cold Wind City mungkin lebih kuat daripada yang ada di domain dewa sebagai pemalsu. Senjata dan peralatan mereka tidak ada bandingannya. Untuk membuktikan hal ini, tidak satupun pemain dari Matchless Family menjatuhkan epic weapon atau peralatan. Yang terbaik yang mereka miliki adalah level 40 Dark Gold Equipment. Di sisi lain, Si Feng memegang 3 item legendaris yang terfragmentasi. Dia juga pemain tier 2. Dengan kedua keunggulan itu, perbedaan antara Si Feng dan lawan-lawannya mengerikan. Ketika para pemain lain dari Aurora Sword menyaksikan pembantaian Si Feng, kegembiraan yang tak terlukiskan berkembang di dada mereka. Mereka sepenuhnya menyadari bahwa Si Feng adalah seorang pemain. Mereka sepenuhnya bermaksud untuk menyombongkan diri kepada teman-teman mereka bahwa mereka telah bertemu ahli yang begitu kuat. Setelah sekitar 30 detik, jalanan yang awalnya tersumbat kosong dari pemain. Hanya Si Feng dan banyak senjata dan peralatan yang tersisa. Para penyintas dari Matchless Family telah lama meninggalkan medan perang. Meskipun ada begitu banyak benda yang menutupi jalan, tidak ada penonton yang bergerak maju untuk mengukusnya. Sebaliknya, mereka menjauhkan diri dari barang rampasan, memastikan bahwa setidaknya 100 yard berada di antara mereka dan barang terdekat. Adapun penjaga NPC, mereka membiarkan Si Feng sedikit lebih dari pandangan sebelum mengejar anggota yang masih hidup Matchless Family. Di kota-kota NPC, para penjaga NPC akan menargetkan sisi yang menyerang terlebih dahulu. Anggota keluarga yang tiada taraf telah bergabung sebelum mengelilingi Si Feng. Jika ada anggota tim yang menyerang, mereka akan melibatkan seluruh tim dalam kejahatan. Oleh karena itu, dalam waktu yang tetap, Si Feng dapat membunuh anggota tim sebanyak yang dia inginkan tanpa menerima hukuman dari sistem. Bahkan jika mekanik ini tidak ada, Si Feng tidak bisa hanya menemukan lokasi terpencil dan mengubah penampilannya dengan topeng iblis. Dengan efek penyembunyian pasif Nightwalker capek, bahkan penjaga NPC tingkat tinggi pun tidak bisa menyentuhnya. Setelah menghancurkan anggota keluarga tanpa tandingan, Si Feng tidak buru-buru mengumpulkan jarahannya. Sebagai gantinya, dia tersenyum ketika dia menoleh ke Sky Slicer, yang berdiri agak jauh, berkata, Guild Leader Slicer, sekarang masalahnya sudah diatasi.
Bolehkah aku tahu bisnis apa yang kamu miliki dengan aku? Bab 1453 panen tidak terduga. Ketika anggota dinasti Centurion menyaksikan Si Feng berjalan ke arah mereka, napas mereka terengah-engah, dan keringat dingin membasahi punggung mereka. Rasanya seperti binatang prasejarah mendekat, bukan pemain, dan mereka sangat ingin berbalik dan melarikan diri. Seorang lelaki telah mengilhami ribuan anggota keluarga tanpa maca untuk berlari seperti tikus yang ketakutan. Jika seseorang mengatakan kepada mereka tentang hal seperti itu terjadi di masa lalu, mereka akan menertawakannya. Namun, sekarang, mereka tidak dapat tertawa. Mereka telah bentrok dengan guild lain berkali-kali, dan keduanya kira-kira berada pada level yang sama. Karena Si Feng bisa menekan keluarga yang tidak ada tandingannya sendiri, tentu saja, ia tidak akan memiliki masalah dengan dinasti Centurion. Sky Slicer memasang ekspresi jelek. Jika dia tahu sesuatu seperti ini akan terjadi, dia tidak akan menusuk hidungnya ke dalam situasi. Brother Expert, aku percaya telah terjadi kesalahpahaman. Aku hanya datang ke sini untuk merekrut kamu karena aku memiliki dendam terhadap keluarga yang tidak sesuai. Jika aku tahu bahwa pakar-pakar begitu kuat, aku tidak akan ikut campur dalam urusan kamu. Untuk pelanggaran ini, aku bersedia membayar 10.000 kristal sihir sebagai kompensasi, Sky Slicer dengan hormat mengatakan kepada Si Feng. Kebanggaannya yang sebelumnya telah memudar seperti asap. Apa tawaran yang murah hati? Soliter 9 diam-diam berseru. Menurut pendapatnya, Sky Slicer gila untuk menawarkan 10.000 kristal ajaib sebagai permintaan maaf. Bahkan tim petualang terkenal seperti Aurora Sword hanya mengumpulkan 2.000 kristal sihir sejauh ini. Sementara itu, Magic Crystals adalah sumber yang sangat diperlukan di Cold Wind City. Sebagai contoh, pemain lifestyle membutuhkan kristal saat memproduksi senjata dan peralatan. Untuk meningkatkan tingkat keberhasilan produksi mereka, mereka akan menghabiskan kristal ajaib untuk menyewa bengkel khusus di asosiasi gaya hidup masing-masing. Ada juga Koloseum Ilahi, dan pelatihan di sana menghabiskan banyak kristal. Kristal sihir hampir mustahil diselamatkan. Meskipun ada beberapa cara untuk mendapatkan kristal sihir di kota angin dingin, menyerahkan 10.000 kristal sihir akan memberikan pukulan yang sangat menyakitkan bagi dinasti Centurion. Namun, Solitary Nine bukan pemimpin guild, jadi dia tidak bisa memahami proses berpikir Sky Slicer. Jika seorang ahli kaliber Si Feng memutuskan untuk menargetkan dinasti Centurion dan secara acak menyerang kekuatan utama atau anggota elitnya, persekutuan akan hancur karena kehilangan. Selain itu, dinasti Centurion tidak bisa melakukan apapun pada Si Feng. Jika situasi seperti itu berlangsung lama, itu bisa melumpuhkan persekutuan. Tawaran 10.000 Magic Crystal juga berfungsi untuk memberi jarak antara dinasti Centurion dan Si Feng. 10.000 kristal sihir, Si Feng sedikit bingung. Sumber daya di Cold Wind City jauh lebih banyak daripada yang dia duga. Baik Centurion Dynasty dan Matchless Family hanya akan menjadi persekutuan kelas 3 di benua Domain God. Memberi 10.000 kristal ajaib kemungkinan akan membuat guild itu bangkrut. Namun, berdasarkan ekspresi Sky Slicer, ia hanya merasakan sedikit kesedihan pada yang tersesat. Ketika pemimpin persekutuan melihat kerutan kecil terbentuk di wajah Si Feng, dia menyadari bahwa pihak lain tidak terlalu puas dengan kompensasi. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, jika Brother Expert tidak menemukan kompensasi yang memuaskan, aku dapat memasukkan peta ini juga. Mengatakan demikian, Sky Slicer mengeluarkan kulit binatang purba yang sudah compang camping. Meskipun kulitnya sudah cukup tua, ia mengeluarkan tekanan samar. Meskipun hanya ada jejak tekanan ini, semua orang tampaknya takut akan hal itu. Ini adalah Divine Might. Si Feng menatap kulit binatang di tangan Sky Slicer karena terkejut. Divine Might adalah aura yang unik bagi para dewa. Barang apapun yang memancarkan energi tidak akan biasa. Selanjutnya, item ini telah bermanifestasi di dunia kristal es. Meskipun peringkat Otherworld ini cukup tinggi, itu hanya bisa menampung hingga makhluk tier 5. Dewa tingkat 6 dilarang dari dunia ini. Fakta bahwa benda semacam itu, yang pernah digunakan oleh Tuhan, telah mewujud di sini membuatnya semakin berharga. Saudara pakar, bagaimana menurutmu? Tanya Sky Slicer, tersenyum ketika dia melihat minat Si Feng pada binatang itu bersembunyi. Dia telah mendapatkan persembunyian hewan ini beberapa waktu lalu, tetapi meskipun dia mengenalinya sebagai barang berharga, dia tidak punya cara untuk mengungkapkan rahasianya. Menggunakannya untuk menenangkan Si Feng dan meningkatkan hubungannya dengan pria itu bukanlah perdagangan yang buruk. Kesepakatan, Si Feng mengangguk. Tujuannya dalam bepergian ke dunia kristal es adalah untuk mendapatkan kristal es abadi, bukan untuk mendominasi kota angin dingin. Dia tidak punya alasan untuk berbentrokan dengan persekutuan setempat. Jika bukan karena tekad keluarga tanpa tanding untuk bertarung, dia tidak akan peduli dengan mereka. Mendengar jawaban Si Feng, Sky Slicer menghela nafas lega. Dia kemudian menyerahkan 10.000 kristal ajaib dan kulit binatang. Adapun senjata dan peralatan berserakan di jalan, Si Feng memutuskan untuk menjual barang-barang ke Sky Slicer untuk koin dan berbagai bahan langka. Senjata dan peralatan mengambil seluruh slot sendiri di ruang tas pemain. Namun, bahan tidak, satu slot dapat menampung banyak artikel dari item yang sama. Dengan menjual senjata dan peralatan untuk bahan, Si Feng dapat memaksimalkan jumlah barang yang dia bawa kembali ke domain dewa. Tentu saja, Sky Slicer sangat senang menerima tawaran Si Feng. Anggota keluarga tanpa tanding yang memojokkan Si Feng sebelumnya terdiri dari para elit dan pakar persekutuan.
Sebagian besar pemain yang jatuh ke Si Feng adalah ahli. Oleh karena itu, senjata dan peralatan yang mereka jatuhkan dianggap top tier di Cold Twin City. Melalui transaksi ini, Si Feng telah memperoleh hampir 8.000 emas dalam bahan langka. Jika dia menjual kembali bahan-bahan ini di dunia asalnya, dia bisa dengan mudah mendapatkan lebih dari 20.000 emas. Namun, Si Feng tidak akan menjual semua bahan bahkan untuk pembayaran tunggal 20.000 emas. Bahan-bahan langka ini dapat membantu pemalsuan firma perdagangan Candlelight meningkat dengan cepat. Perusahaan perdagangan bahkan mungkin berhasil memelihara Master Forger. Setelah mendapatkan materi, Si Feng dengan cepat menuju perpustakaan Cold Twin City. Sementara itu, berita tentang kemenangan Si Feng atas keluarga tanpa tanding dengan cepat menyebar ke seluruh kota angin dingin, mengejutkan para pemain residen. Pria itu luar biasa, tidak hanya dia menekan keluarga tanpa tanding sendirian, tetapi bahkan dinasti Centurion memperlakukannya dengan hormat. Aku berharap aku memiliki setengah kekuatannya. Petik 2. Setelah ini, Lifeless Stone harus melepaskan posisinya sebagai ahli nomor 1 Cold Twin City. Aku ingin tahu apakah ahli ini menerima murid. Jika dia atau berencana untuk memulai tim petualang atau persekutuan, aku akan menjadi yang pertama untuk melamar. Petik 2. Untuk sesaat, para pemain Cold Twin City dengan panas mendiskusikan pendatang baru ini. Sementara itu, seorang pria yang mengenakan baju besi biru dan memegang tombak ungu berhadapan dengan seorang level 54, Great Lord memberi peringkat Demonic Frostwolf di Snow Reef. Tanah terlarang Cold Twin City. Meskipun Frostwolf unggul dalam kecepatan dan kekuatan, itu tidak berdaya melawan pria acuh tak acuh ini. Sebaliknya, pemain berulang kali membatasi pergerakannya. Karena orang yang satu ini, tim 20 orang yang mengikutinya dengan mudah berurusan dengan Demonic Frostwolf. Kurang dari 1 menit setelah pertarungan dimulai, Demonic Frostwolf runtuh dan menjatuhkan beberapa item. Anggota tim menyaksikan saat bar pengalaman mereka naik sedikit. Sementara tim beristirahat, seorang pendekar pedang wanita yang tampak heroik berbalik ke pria yang acuh tak acuh, yang beristirahat dengan mata tertutup. Terkikik, dia berkata, "Tidak bernyawa, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu adalah pemain terkuat di Cold Twin City? Sepertinya kamu memiliki saingan sekarang." Petik 2. Seorang saingan, mata Ton Lifeless terbuka ketika dia mendengar kata-kata ini. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, "Para ahli Cold Twin City tidak tahu apa-apa. Mereka sama sekali tidak menjadi saingan yang cocok untuk aku." Petik 2. "Aku tidak berbicara tentang mereka," swordsman wanita, Cleansing Whistle, merespons. Mengungkap senyum santai, dia berkata, "Apakah kamu tidak membual tentang seberapa kuat dirimu? Apakah kamu pikir kamu dapat melawan 10.000 elit dari Matchless Family?" Petik 2. "Kamu pasti bercanda. Kamu berbicara tentang 10.000 pemain elit." Lifeless Stone memutar matanya. "Lalu mengapa kamu mengaku tidak terkalahkan di Cold Twin City? Sini, lihatlah ini." Belum lama ini, seorang ahli pendekar pedang seorang diri menindas pasukan Matchless Family. Centurion dinasti bahkan menawarinya hadiah permintaan maaf, kata Cleansing Whistle, terkikik ketika dia mengirim salinan video pertempuran Si Feng ke Lifeless Stone. Meskipun Lifeless Stone ingin membantah kata-kata Cleansing Whistle, dia tidak bisa menahan keterkejutannya saat dia menonton video pertempuran. Bagaimana mungkin ada ahli yang begitu kuat di kota? Baik, bukankah kamu mengatakan sesuatu sebelumnya tentang kelas pendekar pedang menjadi omong kosong? Sekarang kamu tahu betapa kuatnya pendekar pedang itu. Kata Cleansing Whistle, merasa sedikit bangga ketika dia melihat pria itu terkejut. Dia kuat, dia berada pada level yang sama sekali berbeda dari aku, Lifeless Stone langsung mengakui. Pengakuan assassin mengejutkan peluit pembersihan. Dia mengira berita itu akan mengguncang kepercayaan Lifeless Stone, yang memungkinkannya mendapatkan balasan atas penghinaannya terhadap kelasnya. Sebelum Cleansing Whistle bisa mengatakan lebih banyak, Lifeless Stone berdiri dan mengambil return scroll dari tasnya. "Apa yang kamu lakukan?" Cleansing Whistle bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apakah kamu benar-benar harus bertanya? Aku akan mencari ahli itu," kata Lifeless Stone, kegembiraan muncul di matanya. "Apa kamu marah? Kami membuang semua waktu untuk sampai di sini, namun kamu akan kembali, begitu saja?" Cleansing Whistle tercengang. Namun, mengabaikan kata-katanya, Lifeless Stone mengaktifkan return scroll. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya saat dia meninggalkan Snow Reef. Melihat ini, Cleansing Whistle dan anggota tim lainnya tidak punya pilihan selain mengambil return scrolls dan kembali juga. Sementara itu, di distrik Nobel kota Cold Twin, Si Feng dengan tidak sabar mengeluarkan binatang yang diberikan Sky Slicer padanya dan dengan hati-hati menginspeksi saat ia bepergian dengan kereta yang canggih. Bab 1454 Harta Karun yang melampaui peringkat epik. Tidak heran mengapa Sky Slicer tidak bisa melakukan apapun dengan ini. Ketika Si Feng mencoba memeriksa tempat persembunyiannya, dia hanya bisa mengetahui namanya, sembunyian hewan yang terlabuh. Item yang ditampilkan tidak ada informasi lebih lanjut. Meskipun menyembunyikan hewan ini memancarkan jejak samar dari Divine Might, karena waktu itu rusak tak dapat dikenali. Gambar dan kata-kata yang telah ditorehkan pada item itu hampir tidak mungkin untuk dilihat. Untungnya, Si Feng yakin bahwa dia bahkan lebih terampil menganalisis barang daripada penilai master. "Aku ingin tahu apa item ini sebenarnya." Si Feng kemudian mengaktifkan mata Mahatau dan memeriksa tempat persembunyian sekali lagi. Saat dia mencoba melakukannya, bar pemuatan muncul di atas item.
Menonton bar pemuatan, Si Feng heran. Bagaimana ini mungkin? Barang macam apa ini? Ketika dia menggunakan Omniscient Eyes untuk menilai item Dark Gold, prosesnya tidak lebih dari 10 detik, namun memo kulit ini dibalas 30 detik. Bahkan item epic tidak butuh waktu lama untuk dinilai. Saat detik-detik berlalu, proses mengembalikan gambar dan kata-kata pada kulit binatang. Pada saat bar pemuatan penuh dan menghilang, kulit yang semula compang camping tampak seolah-olah telah mendapatkan kembali vitalitasnya ketika mulai memulihkan diri. Dalam sekejap mata, kulit binatang yang compang camping tampak baru. Ini adalah kuil kuno. Si Feng menatap kulit itu dengan pandangan tidak percaya. Kakak Ye Feng, apakah ada sesuatu yang terjadi? Tanya Yan Ya dari samping Si Feng. Semua orang di kereta penasaran, mencari Si Feng untuk penjelasan. Pria ini tetap tenang bahkan ketika dia berdiri melawan pasukan 10.000 pemain. Namun dia menatap Hide Sky Slicer yang memberinya kejutan. Tidak apa, aku hanya puas dengan transaksi dengan Sky Slicer, kata Si Feng tertawa. Meskipun Si Feng telah menanganinya secara verbal, di dalam, dia sangat gembira. Kuil kuno adalah lokasi yang sangat tua dan misterius. Tidak ada yang tahu siapa yang membangunnya, namun setiap Otherworld skala besar memilikinya. Kuil kuno sangat berbahaya, dijaga oleh monster yang kuat. Mereka juga penuh dengan jebakan. Meski begitu, pemain yang berada di Otherworld skala besar menyerbu kuil kuno ini seperti orang gila. Ini karena kuil kuno menampung lorong untuk melakukan perjalanan dari dunia lain mereka ke benua domain dewa. Saat para pakar Otherworld tumbuh lebih kuat, mereka akan menemukan petunjuk yang mengarah ke kuil kuno ini. Mereka kemudian akan mencari lokasi kuil sebelum menjelajahi interior mereka. Akhirnya, mereka akan menemukan domain dewa. Namun, proses ini biasanya hanya dimulai setelah pemain mencapai level 100. Peta yang berisi kuil kuno ini umumnya adalah daerah tingkat tinggi. Selain itu, kuil kuno sendiri sangat tersembunyi. Kulit binatang yang diberikan Sky Slicer kepadanya adalah catatan dari semua lokasi dan informasi tentang kuil kuno Ice Crystal World. Item ini akan menghemat banyak waktu bagi pemain. Baru sekarang Si Feng mengerti mengapa perlu waktu yang tidak biasa untuk menilai persembunyian hewan. Tidak ada keraguan bahwa peta kuil kuno di tangannya bernilai jauh lebih dari barang epik yang sangat sedikit. Bagaimanapun, siapapun yang memiliki peta ini akan memiliki akses penuh ke dunia kristal es. Selama dia mengembangkan jalan menuju salah satu kuil kuno, dia bisa dengan bebas mentransfer sumber daya antara dunia kristal es dan dunia asalnya. Manfaat menjual kembali barang-barang ini bahkan bisa menggoda Super Guild. Semakin cepat ia membuka jalur ini, semakin banyak manfaat yang didapatnya. Menurut peta kuil kuno termudah untuk dijangkau adalah di level 50 hingga 70 peta. Peta ini adalah tanah terlarang yang menghubungkan berbagai kota NPC di dunia kristal es. Untuk Coldwind City, peta ini adalah Snow Reef. Hanya saja peta menunjukkan bahwa kuil kuno Snow Reef terletak di bawah wilayah intinya, sehingga akan sangat sulit untuk ditemukan. Pada saat siapapun menemukan peta yang disembunyikan, pemain utama Ice Crystal World akan telah melebihi level yang disarankan. Dengan peta ini, perjalanan aku di sini pasti sepadan. Si Feng mulai merumuskan banyak rencana saat dia memeriksa lokasi kuil kuno. Dia datang ke dunia kristal es karena sebuah pencarian. Awalnya, dia harus menunggu sampai seseorang dari Ice Crystal World mengaktifkan gerbang teleportasi kuil kuno untuk kembali ke dunia ini setelah menyelesaikan pencariannya. Selain itu tergantung pada apakah pemain yang menemukan kuil akan mempublikasikan lokasi gerbang teleportasi. Lagi pula, dia tidak akan bisa kembali ke Ice Crystal World kecuali dia menemukan gerbang teleportasi lain di benua Gods Domain. Namun, banyak hal telah berubah. Jika dia bisa mengaktifkan kuil kuno sebelum dia pergi, dia akan melakukan perjalanan antar dunia tanpa hambatan. Ini akan memberi Zero Wing keuntungan. Selain itu, tidak seperti Darkden, di mana ia hanya bisa membawa satu orang bersamanya, gerbang teleportasi kuil kuno tidak akan memiliki batasan seperti itu. Tentu saja, dia harus membayar biaya teleportasi. NPC yang sangat kuat menjaga gerbang teleportasi kuil kuno, dan masing-masing NPC ini menentukan biaya berdasarkan seberapa jauh jarak memisahkan kedua dunia. Secara umum, biaya berkisar antara 20 dan 50 kristal sihir per orang. Meskipun Si Feng pernah menemui gerbang yang memungut 1 batu mana per orang. Biasanya, hanya pemain elit dan ahli independen yang mampu melakukan perjalanan bolak-balik antara dunia. Namun, biayanya tidak seberapa dibandingkan dengan keuntungan potensial yang bisa didapat guild. Lagi pula, setiap Otherworld memiliki sumber daya khusus sendiri yang sangat langka di domain dewa. Jika guild harus membayar biaya teleportasi kecil untuk mendapatkan sumber daya berharga ini, mereka akan lebih dari senang untuk berpisah dengan biayanya. Saat ini, membuka jalan ke kuil kuno jauh lebih penting daripada mendapatkan kristal es abadi untuk Si Feng. Selama dia mengaktifkan kuil kuno, dia akan menerima gagal dalam pencarian dan kehilangan kesempatan untuk berdagang kristal es abadi untuk gelang waktu. Dia hanya bisa mengandalkan sumber daya Ice Crystal World untuk mendapatkan 5 juta kristal ajaib dalam waktu 1 bulan dan membeli gelang waktu untuk harga yang dinyatakan semula. Sepertinya aku perlu melakukan perjalanan ke kuil kuno ini nanti. Berpikir sampai titik ini, Si Feng dengan hati-hati memeriksa informasi tentang persembunyian hewan. Tidak seorang pun harus meremehkan kuil kuno. Berdasarkan ingatannya, kuil kuno membutuhkan banyak waktu untuk menyerang dan menaklukkan.
Dan dia sendirian di dunia kristal es. Tidak akan mudah untuk menghapus jalur. Adapun kristal es abadi, si Feng berniat untuk mengunjungi perpustakaan sebelum membuat keputusan. Jika dia bisa menemukan cara untuk mendapatkan 10 kristal es abadi, dia akan menghemat sejumlah besar kristal sihir. Setelah melihat peta kuil kuno untuk beberapa waktu, si Feng merasakan kepalanya sakit. Kuil kuno yang dimaksud akan sangat sulit untuk diserbu. Baru sekarang dia mengerti mengapa berbagai persekutuan besar dunia lain itu membutuhkan waktu sebulan untuk membersihkan satu kuil. Bahkan kuil kuno tingkat rendah, seperti yang berada di bawah Snow Reef, dijaga oleh monster mitik level 70. Bahkan bos terakhir Snow Reef adalah level 70, Grand Lord peringkat 9 naga bumi berkepala 9. Meskipun hanya satu tingkat yang memisahkan keduanya, perbedaan kekuatannya seperti langit dan bumi. Sendiri, dia tidak pernah bisa mengalahkan level 70, bos mitik yang berperingkat. Ketika si Feng selesai memeriksa peta kuil kuno, dia menoleh ke Soliter 9 dan bertanya, "Saudara 9, maukah kamu membantu aku dengan sesuatu?" "Bantu kamu?" tanya Soliter, bingung. "Iya nih, aku ingin membentuk tim petualang di Coldwind City," kata si Feng. Bab 1455 tim petualang didirikan. Membentuk tim petualang, Big Brother Ye Feng, apakah kamu bercanda? Untuk sesaat, semua orang di kereta yang maju memandangi si Feng dengan heran, bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Si Feng sebelumnya menyatakan kurangnya minat dalam membangun kekuatannya sendiri. Dia hanya datang ke Coldwind City dari daerah lain untuk menyelesaikan pencarian. Namun, pria ini baru saja menyatakan bahwa dia ingin membentuk tim petualang sendiri. Mereka berdua bingung dan bersemangat mendengar ini. Jika si Feng membentuk tim petualang, itu pasti akan berkembang. Selain itu, selama pertempuran sebelumnya, si Feng telah membuat nama untuk dirinya sendiri di Coldwind City. Dia tidak akan memiliki masalah mendirikan serikat, apalagi tim petualang. Mereka sudah bisa melihat pemain berbaris untuk mendaftar. "Apa yang kamu butuhkan dari bantuan kami?" tanya Soliter, praktis bercahaya. Dia sudah memutuskan untuk bergabung dengan kekuatan apapun yang didirikan pria ini. Bagaimanapun, kekuatan dan standar tempur si Feng jauh lebih mengesankan daripada miliknya. Menyaksikan pertempuran si Feng telah membuka pintu ke dunia yang sama sekali baru baginya. Sayangnya, si Feng tidak menunjukkan minat untuk membangun pasukannya sendiri, jadi dia tidak bertanya kepada pendekar pedang tentang hal itu. Dia hanya berharap untuk membentuk hubungan dekat dengan pendekar pedang dan menemukan kesempatan untuk mencari bimbingan si Feng. Namun, sekarang, dia tidak perlu melakukannya. Dia bisa saja bergabung dengan tim petualang si Feng. Tujuannya dalam membentuk tim petualang adalah untuk meningkatkan standar tempurnya dengan menggali berbagai reruntuhan dan dungeons milik domain. Dia tidak suka berpartisipasi dalam pergulatan antar guild. Yang paling penting, dia selalu membenci cara keluarga tanpa tanding dan dinasti Centurion beroperasi. Oleh karena itu, ia telah membentuk tim petualang Aurora Sword. Dia berpikir bahwa dia dan teman-temannya dapat bergabung dengan Waveheart, tim petualang nomor 1 Coldwind City, jika persekutuan memberi terlalu banyak tekanan pada Aurora Sword. Untungnya, dia tidak perlu khawatir tentang itu lagi. "Aku ingin meminta bantuan kamu dalam mengiklankan dan mengatur rekrutmen tim petualang." Setelah memikirkan masalah ini lebih lanjut, ia melanjutkan, "Aku tidak membutuhkan banyak orang untuk tim. 3 atau 4 ribu anggota akan cukup. Anggota resmi harus mencapai lantai 5 menara trial setidaknya, meskipun persyaratan akan meningkat seiring berjalannya waktu." Petik 2. Coldwind City memiliki Divine Colosseum sendiri, dan meskipun itu tidak terhubung dengan yang ada di kota lain, itu tidak akan mempengaruhi evaluasi pemain. Lantai 5, Rahang Yan Ya terjatuh, Big Brother Ye Feng, sangat sedikit orang di Coldwind City yang dapat memenuhi persyaratan itu. Kebanyakan ahli hanya bisa mencapai lantai 4. Petik 2. Yan Ya adalah salah satu ahli peringkat teratas Aurora Sword, tetapi bahkan dia baru saja berhasil mencapai lantai 5. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. "Tentu saja, kami bisa membiarkan pemain melakukan serangkaian tes sebelum bergabung dengan tim petualang," kata si Feng. Dia kemudian mengeluarkan daftar kriteria uji Zero Wing ketika merekrut anggota, menampilkannya untuk Solitary Nine dan partainya. Tidak semua bakat di domain dewa adalah pembangkit tenaga listrik. Daripada hanya merekrut mereka yang sudah kuat, mereka juga bisa mencari pemain yang berpotensi. Pemain dengan potensi akan menjadi anggota cadangan untuk saat ini. Anggota cadangan kemudian akan diuji dan dinilai berdasarkan kecepatan peningkatan mereka. Mereka bisa menjadi anggota resmi begitu mereka mencapai standar tertentu. Jika tidak, mereka harus menggunakan tes utama, mencapai lantai 5 menara percobaan. Meskipun proses 2 tahap ini membosankan, itu membantu Zero Wing menghindari kehilangan calon ahli. Tentu saja, ada persyaratan minimum untuk menjadi anggota cadangan, pemain harus mencapai lantai 4 menara percobaan. Pada tahap permainan ini, lantai 4 menara percobaan masih merupakan rintangan yang cukup sulit bagi para pemain. Namun, ketika standar pemain terus membaik, lebih banyak dari mereka akan mencapai lantai 4. Jika seorang pemain bahkan tidak bisa mencapai lantai 4, tidak ada gunanya bagi mereka untuk mengambil tes untuk menjadi anggota cadangan. Meski begitu, persyaratan si Feng mengejutkan Solitary Nine dan teman-temannya. Di Coldwind City, pemain yang bisa mencapai lantai 4 menara percobaan umumnya direkrut untuk menjadi anggota elit di salah satu dari 2 guild utama. Namun mereka hanya akan menjadi anggota cadangan di tim petualang si Feng.
Setelah pemain kota mengetahui hal ini, mereka akan memanggilnya orang gila. Lagi pula, bagaimana mungkin sebuah tim petualang menawarkan lebih banyak manfaat daripada persekutuan? Meyakinkan 1.000 orang untuk bergabung dengan tim petualang pria ini akan sangat sulit, apalagi 5.000 orang. Saudara Ye Feng, apa yang ingin kamu sebut tim petualang kamu? Tanya Soliter. Nama tim petualang, Si Feng berpikir tentang bagaimana orang lain memanggilnya Asura. Karena sangat tidak kreatif, dia menjawab, sebut saja tim petualang Asura. Pada awalnya, dia dianggap hanya menyebutnya sebagai tim petualang Zero Wing. Bagaimanapun, ia telah merencanakan untuk menggunakan tim petualang ini sebagai bala bantuan untuk anggota inti Zero Wing. Namun, setelah memikirkan beberapa hal, dia menyerah pada gagasan itu. Lagi pula, banyak pakar domain dewa tidak menyukai pembatasan yang diterapkan oleh guild pada anggota mereka. Sebagai gantinya, ia bisa mengundang para ahli yang menolak untuk bergabung dengan Zero Wing ke tim petualang Asuranya. Dengan cara ini, tim petualang Asura dapat mengumpulkan ahli independen yang tidak menyukai persekutuan, membentuk hubungan simbiosis dengan Zero Wing. Lalu, Brother Ye Feng, bisakah tim petualang Aurora Sword aku bergabung dengan kamu? Soliter 9 bertanya dengan cemas setelah mengambil napas dalam-dalam. Tentu saja, ini akan membantu aku sedikit jika kamu bergabung. Selama anggota tim kamu dapat memenuhi salah satu dari 2 persyaratan, mereka dipersilakan, kata Si Feng, tersenyum. Dia sudah memiliki perkiraan kasar tentang kekuatan Soliter 9. Dia juga mendengarkan komentar Yan Ya tentang masalah ini. Tidak hanya Solitary Nine salah satu dari 3 MTS Kota Dingin Topan, tetapi ia juga telah mencapai tahap terakhir dari lantai 6 menara percobaan. Dia hanya selangkah dari ke-7. Meskipun dia tidak tahu teknik pertempuran tingkat lanjut, dia tidak jauh dari Realm setengah langkah penyempurnaan. Di Zero Wing, ia dapat dengan mudah peringkat di antara 10 MT teratas guild. Itu cukup mengesankan. Selain itu, Solitary Nine belum menerima pelatihan resmi seperti yang dimiliki anggota inti Zero Wing. Pria itu telah mencapai standar kekuatannya sendiri. Jika Soliter 9 ditawari pelatihan dan bimbingan yang cukup, ia dapat dengan mudah mencapai Realm setengah langkah perbaikan. Diberi cukup waktu, mencapai Realm Refinement tidak akan banyak masalah. Sebagai seorang ahli yang cakap, mengapa dia tidak menyambut Solitary Nine ke dalam tim petualangnya? Sayangnya, dia tidak punya pilihan selain melepaskan anggota Aurora Sword yang tidak bisa memenuhi persyaratan rekrutmen. Itu penting daripada organisasi mematuhi aturannya sendiri. Jika tidak, organisasi akan kehilangan kepercayaan anggotanya. Aku mengerti, Soliter 9 menjawab. Tim petualang Asura menginginkan para ahli. Dia tidak punya pilihan selain mengkompensasi anggota Aurora Sword yang tidak melakukan pemotongan. Setelah itu, Si Feng dan teman-teman barunya menyusun daftar manfaat yang akan ditawarkan oleh tim petualang Asura kepada para anggotanya. Dengan persyaratan rekrutmen yang tinggi, tidak banyak pemain yang akan berlaku jika mereka tidak menawarkan manfaat yang sesuai. Sebelum mereka menyadarinya, kereta canggih mereka telah tiba di depan perpustakaan Cold Wind City. Perpustakaan yang luar biasa. Begitu Si Feng turun dari kereta, dia tidak bisa membantu tetapi menatap gedung pegunungan di depannya. Dibandingkan dengan perpustakaan White River City, Cold Wind City adalah raksasa. Tingginya lebih dari 300 meter. Itu cukup besar untuk mengisi 3 arena olahraga. Pada saat yang sama, perpustakaan itu terasa kuno seperti reruntuhan yang telah lama hilang. Setelah itu, Si Feng mengaktifkan judul pemburu iblisnya dan mendekati pintu masuk. 4 penjaga NPC di dekat pintu melirik Si Feng saat dia lewat, tidak menunjukkan niat untuk menghentikan pendekar pedang itu. Di tempat lain, Solitary Nine menerbitkan informasi rekrutmen untuk tim petualang Asura di forum resmi Cold Wind City. Pada saat yang sama, Yan Ya dan yang lainnya melihat ke pengaturan yang diperlukan untuk menyebarkan berita ke seluruh kota. Sangat cepat, berita tentang tim petualang Si Feng menjangkau setiap pemain di Cold Wind City. Apa, dia benar-benar mencoba untuk membentuk tim petualang? Ketika Thundering Sky, yang baru saja dibangkitkan, menerima berita itu, ekspresinya menjadi gelap.